Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Gersaputra dengan NIM 202011218 dari kelas 3D Manajemen akan mempresentasikan PPT yang berjudul PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Analisis lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Lingkungan internal. A. Aspek riset dan pengembangan. Terkait lingkungan, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk telah menetapkan jalan perubahan sebagai landasan menghadapi tantangan tersebut. Selaras dengan arah grup usahanya, ITM bergerak menuju perusahaan yang semakin hijau dan semakin pintar. Perusahaan terus menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan pada semua aspek usaha dan memanfaatkan inovasi digital untuk membangun efisiensi dan keandalan operasi. B. SDM. Sistem sumber daya manusia ITM dimulai dari proses perekrutan di mana kami mencari kandidat yang memiliki pengalaman kerja serta latar belakang pendidikan yang solid, yang menghargai nilai-nilai budaya perusahaan, dan PUHER. Melalui sistem manajemen kinerja, Performance Management System, seluruh karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menyelaraskan target individunya dengan sasaran-sasaran strategis perusahaan, dengan menetapkan sasaran melalui pendekatan SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, with time bound. C. Aspek pemasaran. Untuk strategi pemasaran ini, ITM punya beberapa strategi, salah satunya menambah pelanggan dari pasar anyar, terutama di kawasan Asia Tenggara, misalnya Vietnam dan Myanmar, dan ITMG juga berusaha menyediakan batu bara dengan berbagai macam produk, baik berkalori tinggi, menengah, dan kalori rendah. D. Aspek produksi. Pada kuartal utama, produksi tambang menurun disebabkan karena akibat curah hujan yang tinggi, sehingga memengaruhi aktivitas pertambangan. Namun di kuartal ketiga, ITMG menargetkan menambah volume produksi pada kuartal ketiga 2020 diperkirakan mencapai 5,1 juta ton. E. Aspek keuangan. Aspek keuangan PT ITM. Capaian pendapatan ini naik 36,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 652,63 juta. 652,63 juta. Laporan keuangan Indo Tambang Raya Megah ditulis Jumat tanggal 20 bulan 8 tahun 2021. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan kepada pihak ketiga berupa batu bara yang menyumbang paling besar USD 643,66 juta, bahan bakar USD 4,10 juta, dan jasa USD 1.165 juta, sementara penjualan batu bara kepada pihak berelasi sebesar USD 27,39 juta. Lingkungan mikro PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. A. Pesaing. Menghadapi kompetisi yang semakin ketat, pada tahun 2010 ITM memperkokoh posisi perusahaan di pasar melalui 3 pilar utama, yakni peningkatan pertumbuhan, pengelolaan biaya, dan praktik terbaik. B. Masyarakat umum. ITM menjalankan berbagai program pengembangan masyarakat sebagai wujud komitmennya dalam memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang ada. Programnya utama berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program ekonomi yang dilakukan fokus pada penyediaan akses untuk pengembangan modal dan keterampilan serta dukungan bagi kegiatan ekonomi yang bertumbuh pada sumber daya setempat. Program pengembangan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. C. Analisis pemasok. ITM mengoptimalisasi cadangan batu bara dan diversifikasi usaha untuk meningkatkan ketersediaan energi di masa depan. Manfaat penting dari kebijakan ini adalah mengamankan ketahanan energi di tengah resiko perubahan pasar dan mengoptimalkan usia manfaat yang panjang bagi pemangku kepentingan. D. Pemerintah. Pemerintah mengalokasikan sekitar 155 juta ton untuk sektor dalam negeri dan 395 juta ton untuk ekspor. Konsumsi domestik di tahun 2020 tercatat sebesar 156 juta ton, sedikit di atas target dan di atas pencapaian 138 juta ton di tahun 2019. Sementara itu, ekspor batubara dari Indonesia di tahun 2020 tercatat sebesar 405 juta ton atau 102% dari target ekspor. Yang E. Pelanggan. Dalam upaya memperkuat perannya dalam usaha manajemen rantai pasokan energi di Indonesia,
ITM memasuki pasar domestik melalui salah satu anak perusahaannya, PT Gas Emas (GEM). Ia bergerak di bidang pengadaan, penyaluran, penjualan, dan logistik bahan bakar minyak (BBM). Basis pelanggan GEM telah berkembang melampaui anak-anak perusahaan ITM dengan memasukkan pelanggan pihak ketiga. Lokasi operasi GM saat ini berfokus di Kalimantan sebagai pasar terbesar yang tumbuh dari pertambangan batubara dan perdagangan bahan bakar. Lingkungan makro PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITM. A. Aspek politik dan hukum. Undang-Undang Nomor 3 2020 Law Nomor 3 of 2020 pada tanggal 10 Juni 2020, pemerintah mengundangkan undang-undang terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba). ITM melalui anak usahanya menyesuaikan ketentuan ini sebagai bentuk salah satu kepatuhan dalam kegiatan pertambangan terkait dengan penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Law Nomor 2 of 2020, pemerintah mengundangkan undang-undang pada tanggal 18 Juni 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease COVID-19. Pemerintah telah menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. B. Aspek ekonomi. Di tahun 2020, strategi inovasi ITM difokuskan pada penyempurnaan kerangka kerja secara signifikan untuk memungkinkan transformasi digital yang terakselerasi sehingga keunggulan operasional dan bisnis yang berkelanjutan. Dua tujuan strategis ITM dapat segera tercapai. Strategi inovasi ini diwujudkan dalam program Innovation on Future Initiative and Creativity (Infinity). C. Aspek sosial budaya. Di tahun 2020, ITM menciptakan kanal komunikasi inovasi terpusat, ITM Innovation Transformation. Kanal ini mengonsolidasikan informasi terkait inovasi digital dan konvensional yang sedang berlangsung di ITM, serta memfasilitasi proses pembaruan kemajuan dan persetujuan manajemen sekaligus pemantauan semua proyek inovasi. Kegiatan rutin terkait inovasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yakni ITM Innovation Convention pada tahun 2020 diubah formatnya dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan interaksi sosial secara fisik. Semangat inovasi juga hadir dalam seruan ITM bagi setiap karyawan untuk terus belajar. Kurikulum pembelajaran terkait inovasi telah dikembangkan dengan kolaborasi bersama Digital Center of Excellence (DCOE). D. Aspek teknologi. Departemen Teknologi Informasi, pengemban tanggung jawab pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan inovasi digital yang diterapkan di ITM. Departemen TI menjalankan 3 strategi utama, yaitu yang pertama, menjadi mitra strategis pengembangan bisnis digital. Yang kedua, mengatur dan mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam bisnis ITM. Dan yang ketiga, memastikan penerapan standar keamanan IT bertaraf internasional. Departemen TI mendukung rantai nilai bisnis utama ITM dengan menerapkan dan mengembangkan aplikasi TI di bidang penambangan, bahan bakar, logistik, dan pemasaran. Aspek alam. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mempunyai prinsip-prinsip dalam menjaga alam berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, mencegah, meminimalkan, dan mengelola dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, menaati peraturan lingkungan yang berlaku. Dan yang terakhir, mengupayakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. SWOT analysis. Yang pertama, faktor internal. Bagian strength. Yang pertama, mempunyai SDM yang berkompeten. Yang kedua, mempunyai banyak anak perusahaan. Dan yang ketiga, mempunyai hubungan baik dengan customer maupun pihak eksternal perusahaannya. Bagian kedua, weakness. Didominasi pekerja yang lebih tua, annual report yang sering terlambat, dan data yang ada cenderung tidak detail, bahkan banyak dipublikasi data. SWOT analysis. Faktor eksternal. Yang A, opportunity. Masih jarangnya pemakaian batu bara. Tren bahan bakar alternatif. Batu bara bahan bakar yang ramah lebih lingkungan. B, threat. Biaya operasional produksi meningkat. Persaingan harga bisnis yang kompleks.
Yang ketiga, kualitas servis dan produk yang menurun. Lingkungan pemasaran. Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. B. Pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan jasa. Lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Ada 4, lingkungan pemasaran, lingkungan organisasi, lingkungan makro, dan lingkungan eksternal. Analisis segmentasi. Lembaga online single submission dalam anggaran dasar tersebut. Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pertambangan batu bara. Aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan besar atas dasar balas jasa, fee, atau kontrak, reparasi mobil, industri produk dari batu bara, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha utama. A. Usaha operasi penambangan. B. Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenaga listrikan seperti jasa pencatatan, meteran, dan pemberian tagihan. C. Usaha agen yang menerima komisi, perantara maklar, pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang, dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Analisis positioning. ITM menjual batu bara hasil penambangannya ke pasar domestik dan internasional. Penjualan dilakukan dalam bentuk perjanjian jual beli batu bara, baik secara spot maupun perjanjian jual beli jangka panjang. Aktivitas pemasaran dan layanan purna jual dikoordinasikan oleh tim pemasaran yang dipimpin oleh sales dan logistik head ITM yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Analisis targeting. Targetnya ITM secara umum, permintaan batu bara global di tahun 2020 mengalami penurunan 5%, seiring rendahnya kebutuhan untuk energi akibat melemahnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia karena terdampak oleh COVID-19. Akan tetapi, penurunan ini didominasi oleh sedikitnya permintaan dari kawasan Amerika dan Eropa. Sementara di banyak negara berkembang seperti di Asia, permintaan batu bara tetap tinggi dan bahkan meningkat. Meskipun secara keseluruhan penjualan ITM ke pasar ekspor di tahun 2020 mengalami penurunan 21%, penjualan ke sejumlah pasar spesifik seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Bangladesh meningkat. Negara tujuan utama untuk ekspor batu bara ITM di 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni Tiongkok dengan proporsi 22% dari total, sebesar 18% atau 3,8 juta ton dari total penjualan batu bara ITM di tahun 2020 disalurkan ke pasar domestik. Strategi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dalam meningkatkan produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam operasi penambangan dan memaksimalkan cadangan batu bara. Yang kedua, menambah variasi portofolio produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Yang ketiga, anggota indeks terus memaksimalkan dan mensinergikan penggunaan aset dan infrastruktur tambang yang berdekatan. Perusahaan ini juga memastikan bahwa pengembangan aset greenfield yang dimiliki dapat dilakukan dengan cepat. Strategi PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dalam menerapkan harga. Yang pertama, memaksimalkan momentum kenaikan harga batu bara, sedangkan kegiatan bisnis berjalan memuaskan sejalan dengan target-target yang ditetapkan di tengah pandemi dan cuaca buruk. Yang kedua, berupaya memaksimalkan potensi kenaikan harga batu bara. ITMG juga berupaya meningkatkan aktivitas perdagangan batu bara dengan pihak ketiga dalam rangka menangkap pasar yang tengah bertumbuh dan mencapai margin yang lebih tinggi. TBK dalam menerapkan strategi distribusi. Penjualan batu bara perusahaan masih akan fokus ke pasar-pasar ekspor batu bara yang sudah matang terbentuk. Penjualan akan tetap fokus ke pasar ekspor seperti Cina, Jepang, Bangladesh, Thailand, dan lainnya, yang sudah mapan meskipun masih terus mencari pasar baru dengan ekonomi tumbuh. Terima kasih.
Sekian presentasi dari Ardian Garsaputra dengan NIM 202011218 dari kelas 3D Manajemen Pelajaran Manajemen Pemasaran. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.